ada suku Amazon di Brazil. Mereka adalah salah satu suku yang misterius. Dia dari lahir sampai mati itu tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah mereka akan masuk neraka? Kalau ia masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa alasannya? Kan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, pernah nggak sih kepikiran, gimana nasib orang yang nggak pernah tahu Islam? Misalnya suku pedalaman Amazon yang dari lahir sampai mati nggak pernah dengar kata Nabi Muhammad atau Al-Quran? Surga atau neraka? Jangan skip, kita akan bahas secara tuntas, dan pastinya masuk akal. Let's go! First, kita bahas dulu konsep surga dan neraka. Dalam Islam, surga itu tempat yang penuh kenikmatan, nggak ada kesedihan. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari homer, minuman, yang lezat bagi peminumnya, dan sungai dari madu yang murni. Quran Surat Muhammad, ayat 15. Sementara neraka? Tempat yang jauh dari rahmat Allah. Di sana, azabnya luar biasa. Kayak firman Allah, yang bunyinya, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa, 56. Tapi gimana nasib orang yang nggak tahu Islam, bahkan nggak pernah dengar tentang surga dan neraka? Dalam Islam, kafir itu ada beberapa kategori. Simak nih. 1. Kafir yang sudah tahu Islam, mereka tahu ada Nabi Muhammad, mereka tahu ajaran Islam, tapi sengaja nolak. Nah, nasib mereka dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dalam menggambarkan Al-Quran, jahanam digambarkan sebagai tempat yang sangat panas, dengan api yang menyala-nyala, penuh dengan penderitaan, dan di bawahnya terdapat beberapa tingkat atau lapisan. Setiap lapisan neraka ini memiliki tingkat kepuasan yang berbeda, sesuai dengan dosa yang dilakukan seseorang. Kafir yang salah paham tentang Islam, misalnya mereka cuma tahu Islam itu teroris atau ekstremis karena propaganda media. Kafir yang salah paham tentang Islam adalah mereka yang memiliki pandangan keliru tentang ajaran Islam, bisa karena informasi yang salah atau kurangnya pemahaman. Misalnya, mereka mungkin salah mengerti tentang konsep Tuhan, jihad, peran wanita dalam Islam, atau hukum syariah. Kesalahpahaman ini bisa diatasi dengan memberikan penjelasan yang jelas, sabar, dan menunjukkan contoh hidup sesuai ajaran Islam. 3. Kafir yang benar-benar nggak tahu Islam, misalnya suku pedalaman yang nggak pernah dengar apa itu Islam. Nah, gimana nasib mereka? Tenang, ada penjelasan logis. Allah itu Maha Adil. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya, orang yang nggak pernah dengar tentang Islam nggak bakal langsung diadili kayak orang yang tahu Islam tapi dia nolak memeluk Islam. Para ulama menyebut mereka sebagai ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup di masa atau tempat di mana risalah Islam nggak sampai ke mereka. Seperti suku-suku dalam yang sama sekali nggak kenal Islam. Ada dua pendapat tentang nasib mereka. 1. Langsung masuk surga, Allah kasih mereka keringanan karena mereka nggak punya kesempatan untuk beriman. 2. Diuji di akhirat, mereka bakal diuji apakah mereka mau patuh pada perintah Allah kalau diajarkan langsung di akhirat. Kalau patuh, masuk surga. Kalau nggak, ya you know. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang, Allah nggak akan menzolimi hambanya, termasuk mereka yang nggak pernah dengar tentang Islam. Uniknya, fitrah manusia itu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh nyata, ada suku Dongga di Asia. Mereka nggak pernah dengar Islam, tapi mereka nyembah Tuhan yang mereka sebut, yang Maha Esa, nggak punya anak, nggak menikah, dan nggak ada yang setara dengannya. Mirip banget dengan konsep tauhid. Inilah bukti fitrah manusia. Jadi, jangan khawatir soal nasib orang yang nggak tahu Islam. Allah itu Maha Adil dan Maha Sayang.
Tapi kita yang udah tahu Islam, udah baca Al-Quran, udah dengar ajaran Nabi Muhammad SAW, harusnya lebih khawatir. Kita punya tanggung jawab besar buat amal, beriman, dan dakwah. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang dirahmati Allah. Tetap semangat buat belajar dan beramal. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.